Baik, sahabat Salum Kaverim, Brukim Habaim, sahabat Salum, selamat datang di dalam acara kita bersama yaitu Sabat Siur untuk Parasat Hasafua pekan ini yaitu Parasat Khaisarah. Bersama saya, More Are Benasa dari Kilat Ori Indonesia dan Kilat Ori Singapura dan bersama seluruh Zakenim, seluruh member dari Kilat Ori Indonesia kita akan bersama-sama belajar Parasat Khaisarah. Baik, Khaverim, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang Parasat Khaisarah, mari kita ucapkan berkatnya terlebih dahulu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidetsanu bemisvota vetsifanu la'asok bedivre Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan dari Torah. Di dalam merit dari Masya Yesua kita sama-sama katakan amin be amin. Baik Haberim, ini adalah bagian selanjutnya ya. Tadi di awal ya, para zakinim kita sudah memberikan sedikit siurnya tentang Parasat Khaisarah, dan sekarang saya akan melanjutkan siur tentang Parasat Khaisarah pada sore hari ini. Saya berikan judul Bria Hadasah atau ciptaan baru. Saya akan tampilkan di layar PowerPoint-nya. Dan karena untuk Sabat Khaisarah ini saya sedang ada bersama Rabi Sapira, itu sebabnya saya hanya bisa melakukan rekaman Parasat Khaisarah ini. Dan untuk teman-teman ketahui, materi yang saya siapkan ini saya buat dalam bahasa Inggris karena materi ini juga akan saya gunakan untuk Sabat Siur bersama Rabi Itzhak Sapira di Dallas dan juga bersama komunitas secara internasional. Baik, mari kita mulai Parasat Khaisarah. Kita sudah melakukan pembacaan Torah, Haftara, dan Brit Hadasa yang diambil dari Sefer Beresit, Kejadian 23 ayat 1 sampai 25 ayat 18. Haftaranya kita sudah baca 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 31, dan Brit Hadasa kita sudah baca dari Besorat Yohanan, Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 27. Untuk title-nya pada sore hari ini saya berikan judul Bria Hadasah dengan subtitle-nya The Power of Brit Milah, The Power of Bria Hadasah. Dalam bahasa Indonesia, kekuatan atau power dari sebuah Brit Milah, power atau kekuatan dari Bria Hadasah atau ciptaan baru, menjadi ciptaan baru. Dan saya mulai dengan beberapa prinsip dalam nubuatan menurut Rabi Dr. Itzhak Sapira. Kita sudah pernah diskusikan materi ini di Parasat Vayera pekan lalu. Ada 7 prinsip dalam nubuatan, yaitu prinsip Maase Avot Siman Labanim yang dikutip atau diambil dari Ramban untuk ayat Kejadian 12 ayat 5. Apa yang terjadi pada bapak-bapak leluhur adalah tanda untuk anak-anaknya. Prinsip yang kedua, Masehaya Huseyihye. Apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi. Tidak ada sesuatu yang baru. Itu adalah diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 9 yang diciptakan oleh Raja Shlomo Hamelech. Prinsip yang ketiga, dari Mem Sofit ke Mem, Yesaya 9 ayat 6. Prinsip yang keempat, nubuatan dari Moshe Rabbeinu. Ya, tidak ada nabi yang muncul di Israel seperti Moshe yang bertemu dengan Hakadosh Baruhu dengan cara berhadapan muka. Ulangan 34 ayat 10. Prinsip nomor 5, semua perkataan Masiah di dalam Injil atau Besorot. Prinsip nomor 6, ada tertulis di dalam doa Bapa kami.
jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga, Matius 6 ayat 10, dan prinsip nomor 7, midah keneged midah. Ya, yang diajarkan oleh Hiskuni di dalam Bilangan 14 ayat 34. Midah keneged midah, measure for measure, artinya prinsip ukuran yang sama juga akan diterapkan dengan ukuran yang sama. Kita mulai dari Kejadian 23 ayat 1. Di situ dikatakan, Vayihyu Chaesarah me'asana ve'eshrim sana Vestefa sanim sene Chaesarah. Dan inilah hidupnya Sarah, umur 100 dan 7 dan 20 tahun. Ini adalah tahun-tahun hidupnya Sarah. Ya. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan, ya, mengapa judul parasat hasafuanya adalah Chaesarah? Mengapa judulnya tidak dibuat menjadi Mafet Sarah atau kematian Sarah? Pertanyaan nomor 3, mengapa parasat Chaesarah atau hidupnya Sarah tapi justru menceritakan tentang kematiannya Sarah? Itu pertanyaannya. Di dalam Kohelet Raba, Midras Raba dari Pengkhotbah, Kohelet Raba pasal 9 ayat 4 dikatakan bahwa para sadikim itu, orang sadik itu atau orang benar itu akan selalu hidup untuk selamanya. Orang-orang benar disebut sebagai seorang, mereka akan tetap hidup walaupun dalam kematiannya. Tetapi orang-orang yang mati tidak mengetahui hal ini. Ya, dan ini merujuk kepada orang-orang yang jahat, yang walaupun orang jahat itu masih hidup, tapi sebenarnya mereka sudah mati. Itu diambil dari Kohelet Raba pasal 9 ayat 4. Hal yang sama juga tertulis di dalam Brit Hadasa bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Besorat Yohanan, Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Marta berkata, aku tahu bahwa Elazar atau Lazarus akan dibangkitkan pada hari kebangkitan dari antara orang mati di akhir zaman. Yesua berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Hama amin bi yihye gam ki yamut. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Hama amin bi yihye gam ki yamut. Kemudian ayat 26, V'chal hachai asher ya amin bilo yamut leolam. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku, dia tidak akan pernah mati. Apakah kamu percaya akan hal ini? Hatta amini la davar hazeh. Jadi orang yang benar akan hidup walaupun dia sudah mati. Hal yang sama juga terjadi dengan Sarah. Prinsip bahwa orang benar akan hidup oleh iman itu bukan prinsip dari Perjanjian Baru, tetapi dari Torah yang diambil dari Kejadian 15 ayat 1. Di situ dikatakan setelah semua hal ini, ya, Davar Hashem datang kepada Avram dalam sebuah visi dan mengatakan, jangan takut Avram, akulah perisaimu. Anohi magenlah, upahmu akan sangat besar. Untuk catatan dalam Targum Onkelos, ya, dikatakan setelah kejadian ini, maka firman Adonai datang kepada Avram dalam visi. Ya.
Jangan takut Avram, akulah perisaimu, dalam tanda kurung, firmanku adalah kekuatanmu, dan rewardmu, upahmu akan sangat besar. Sedangkan di dalam Targum Yonatan dikatakan, setelah semua hal ini, ketika raja-raja sudah berkumpul semua dan kalah di tangan Abraham, di hadapan Abraham, dan setelah 4 raja-raja itu telah dibunuh, dan kemudian sandera-sandera, 9 sandera dibawa pulang oleh Abraham, maka Abraham berpikir dan berkata di dalam hatinya, celakalah saya, karena saya sudah menerima upah di dunia ini, tapi saya nggak punya bagian di dunia akan datang. Or peradventure the brethren and friends of those who have been slain will combine allegiance and come against me. Karena orang-orang yang mati setelah Abraham menang perang, itu mereka akan berkumpul dan menyerang aku. Or that at the time there was found with me the reward of little righteousness. Atau bahwa pada saat itu nanti saya akan didapatkan upah saya sedikit sebagai orang benar. Itulah yang akan terjadi pada saya. Dan tidak ada upah yang kedua yang dapat ditemukan pada diri saya. Dan oleh sebab itu, gara-gara saya, nama surga akan dicemarkan. Setelah Avram berpikir seperti itu, maka Hashem datang kepada Abraham dalam sebuah visi dan mengatakan, jangan takut. Karena orang-orang ini akan berkumpul bersama-sama dan akan berperang melawanmu. Tetapi firmanku memra akan menjadi perisaimu. And also if this fall before thee in this world, dan kalau hal ini terjadi di dunia ini, upahmu ya akan tetap dijaga oleh Hashem, dan bersiap-siaplah di depanku untuk di dunia akan datang, upahmu akan sangat besar. Ini luar biasa, kabarim. Ini juga menjelaskan situasi Israel sekarang ini, di dunia ini sekarang, ya, bahwa raja-raja bangsa-bangsa bangkit kembali menyerang Israel, ya, Amerika, ya, yang tidak terlalu bersahabat dengan Israel, Rusia datang, Iran datang, 7 negara datang memerangi Israel. Tetapi dari Kejadian 15 ayat 1 dikatakan, firmanku yaitu memra dalam bahasa Aramaik, itulah yang akan menjadi perisaimu. Oleh sebab itu Israel sekarang membutuhkan Masiah. Memra adalah bahasa Aramaik, dalam bahasa Ibrani adalah ma'amar, firman, atau dibur, perkataannya Hashem. Siapa ini kita tahu, firman itu adalah Masiah, itu sendiri Masiah ben Yosef, yaitu Yeshua. Kemudian Kejadian 15 ayat 2-5, Avram menjawab, Hashem Elohim, apakah yang akan menjadi upahku jika saya tidak punya anak? Dan Eliezer, seorang dari Damsyik, yang akan menjadi ahli warisku. Engkau tidak memberikan aku seorang anak. Avram melanjutkan, jadi seseorang di rumah saya yang akan menjadi penerus warisanku. Tetapi firman Hashem ini datang kepada Avram, orang ini Eliezer tidak akan menjadi ahli warismu. Tetapi yang akan menjadi ahli warismu adalah anak dari keturunanmu. Kemudian firman Hashem ini membawa Avram keluar dan berkata, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang di langit. Kalau kamu dapat menghitung bintang-bintang itu, keturunanmu akan menjadi sangat banyak seperti bintang-bintang di langit. Kemudian ayat yang ke-6, perhatikan dalam bahasa Ibraninya, Veheemin
ba Hashem. Abraham percaya kepada janji Hashem ini. Vayach seveha lo sedekah. Vayach seveha, dan Hashem memperhitungkan itu sebagai kebenaran, sebagai seorang sadik. Perhatikan juga perkataan Yeshua di Yohanan 11 ayat 25. Barang siapa yang percaya, hama amin bi yihye gamki yamut. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup, dia tidak akan mati. V'chal hachai asher ya amin bilo yamut leolam. Dan semua orang yang percaya kepadaku, dia tidak akan pernah mati. Jadi percaya berdasarkan iman, itulah yang menjadi dasar kebenarannya Bapak kita Abraham. Ya, percaya itu diperhitungkan oleh Hashem sebagai seorang sadik. Percaya kepada perkataan Masiah, itu akan diperhitungkan Hashem sebagai seorang sadik. Akar katanya dari Kejadian 15 ayat 6, Vehe emin, itu adalah emunah, iman. Hal yang sama di Yohanes 11 ayat 25, kata dari ha ma amin, akar katanya adalah emunah, iman. Kemudian di ayat 26, akar kata dari kalimat ya amin, akar kata juga sama, emunah. Kemudian kita lanjut Kejadian 23 ayat 1, di mana dikatakan Vayihyu Chaisara me'ashana ve'eshrim sana ve'sefa sanim sheni Chaisara. Hidup Sarah adalah 100 tahun, 7 tahun, dan 20 tahun. Targum Yonatan mengatakan hidup Sarah adalah 120 dan 7 tahun. Pertanyaannya, mengapa Torah memisahkan umurnya Sarah 100 tahun, kemudian 20 tahun, dan kemudian 7 tahun? Kenapa Torah tidak menuliskan 127 tahun langsung aja begitu, tapi dipisah-pisah 100 tahun, 20 tahun, 7 tahun? Rasi mengatakan begini, alasannya kata sana ditulis setiap kali itu untuk menjelaskan setiap umurnya yang Sarah lalui. Pada umur 100 tahun, sebagai seorang wanita, Sarah itu seperti umur 20 tahun sebagai seorang yang tidak berdosa. Jadi seorang sadik Sarah. Dan pada saat dia umur 20 tahun, kecantikannya adalah seperti gadis umur 7 tahun. Natural, polos. Itulah Sarah. Penjelasan Rasi. Rabbi Nubahya menjelaskan kalimat Vayihyu Chaisara merujuk bahwa Torah menjelaskan kematiannya Sarah itu adalah setelah mendengar berita bahwa Ishak dikorbankan dalam peristiwa akedat Ishak. Kalimat Vayihyu memberikan petunjuk bahwa nesamanya Sarah dan nesamanya Ishak itu meninggalkan dunia ini bersama-sama. Sama-sama. Kalimat Vayehi atau Vayihyu biasanya ya menjelaskan sesuatu yang ada, yang secara permanen. Jadi ada dua peristiwa yang terjadi ketika Ishak dikorbankan, nesamanya Ishak meninggalkan tubuhnya Ishak, demikian juga nesamanya Sarah meninggalkan tubuhnya Sarah. Itu penjelasan Rabbeinu Bahya. Dan Sarah meninggal di Kiryat Arba, yang juga disebut sebagai Hebron, di tanah Kanaan. Abraham datang untuk meratapi Sarah dan menangis untuk Sarah.
Kiryat Arba. Rashi menjelaskan kata Kiryat Arba itu merujuk kepada 4 raksasa yang hidup di situ, yaitu Ahiman, Sesai, Talmai, dan bapaknya. Bilangan 13 ayat 22. Penjelasan yang lain, ya, para rabi menjelaskan bahwa Kiryat Arba itu 4, karena ada 4 orang dikubur di sana, yaitu Adam, Hawa, Avram, Sarah, Itsak, Rivka, Yakov, Lea. Penjelasan Midras Rabbah, Bereshit Rabbah 58 ayat yang keempat. Jadi Kiryat Arba merujuk kepada 4 orang yang dikubur di sana, pasangan suami istri, Adam, Hawa, Avram, Sarah, Itsak, Rivka, Yakov, dan Lea. Lispot lesara velif kota, meratap Sarah dan menangis untuknya. Rashi menjelaskan, narasi kematian Sarah mengikuti setelah peristiwa akedat Itsak. Karena melalui pengumuman tentang akedat Itsak, anak laki-lakinya yang akan dikorbankan, maka Sarah itu shock. Sehingga secara literal, neshamanya meninggalkan tubuhnya dan Sarah meninggal. Pirkei de Rabbi Eliezer menjelaskan bahwa ketika Abraham kembali dari Gunung Moria, dalam shalom, dalam damai sejahtera, maka malaikat Samechmem itu marah karena gagal untuk mencegah Abraham. Apa yang malaikat Samechmem ini lakukan? Malaikat ini pergi dan berkata kepada Sarah, "Sudahkah kamu mendengar apa yang terjadi di dunia ini?" Sarah berkata, "Tidak." Malaikat Samechmem ini berkata, "Suamimu Abraham sudah membunuh Itsak dan mengorbankannya dia sebagai korban bakaran di atas altar." Kemudian mendengar berita itu, Sarah menangis keras 3 kali, ya, yang berkaitan dengan 3 catatan tentang shofar, ya, 3 catatan tentang shofar dan tiga tiupan shofar artinya, ya. Dan neshamanya meninggal. Tubuhnya, meninggalkan tubuhnya. Kemudian kita lanjut ke ayat yang keempat. Dikatakan, Ger vetosaf anochi imachem. Aku adalah seorang ger, tosaf, di antaramu. Abraham menyebut dirinya adalah seorang ger tosaf, padahal Abraham adalah seorang yang sudah lulus tes, ke-10 tes. Lubavitcher Rebbe menjelaskan bahwa seorang Yahudi adalah seorang ger tosaf di dunia ini. Karena Torah memberikan perintah kepada setiap orang Yahudi tidak untuk melarikan dari realitas fisik, tetapi untuk tinggal di dunia fisikal ini dan untuk menaikkan level dunia fisikal ini ke level spiritual. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan mitzvot yang ada di Torah. Mitzvot yang ada di Torah itu biasanya adalah berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan objek fisik. Itu sebabnya misi setiap orang Yahudi dan juga Gerim, ya, yang bergabung ke rumah Israel adalah membuat dunia di bawah ini menjadi tempat tinggalnya Hashem. Itulah inti dari doa Bapa kami sebenarnya. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Dengan cara apa? Menguduskan setiap materi dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada saat yang sama, seorang Yahudi juga merasa dirinya sebagai seorang asing di dunia ini, di dunia material ini. Karena sesungguhnya rumah sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi di dunia yang lebih tinggi lagi, di dunia Bria, dunia Neshamot, dunia kekudusan yang penuh dengan keilahiannya Hashem. Disitulah Neshama seorang Yahudi dan seorang Gerim itu berasal. Jadi kita selama ada di bumi ini, kita adalah sebenarnya seperti di dalam exile, di dalam galut, di dalam pembuangan. Itu sebabnya selama kita hidup dalam dunia ini,
Kita adalah sama Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama disebut sebagai ger. Itu sebabnya karena kita merasa stranger sebagai ger tosaf di dunia ini, ya, kita tidak boleh dikonsum atau dimakan oleh materialisme di dunia ini. Kita jangan sampai jatuh ke dalam godaan materialisme di dunia ini. Tetapi kita harus tetap melihat secara spiritual, visi spiritual. Memiliki integritas untuk menaikkan dunia material ini, dunia fisikal ini, ke dalam dunia spiritual. Menjadikan bumi seperti di surga. Dan menguduskan bumi ini seperti di surga. Itulah misi manusia sebenarnya di dunia ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Lubavitcher Rebbe itu sama seperti yang diajarkan dalam Tefilat Hatalmidim atau doanya Bapa kami yang diajarkan oleh Rabi kita Yeshua. Untuk bisa mewujudkan dunia materialis ini menjadi seperti di surga yang spiritual, maka kita perlu menjadi ciptaan baru, menjadi Bria Hadasa. Seperti dikatakan oleh Rabi kita Yeshua, aku sudah memberikan kepadamu firman-Mu, dan dunia ini tidak menerima firman-Mu, tapi malah dipenuhi atau diisi dengan sinat hinam, kebencian. Karena mereka tidak berasal dari. Kenapa kita dibenci di dunia ini? Kenapa orang Yahudi dibenci di dunia ini? Mengapa kita yang gerim, mempraktekkan agama Yahudi, mesianik, dibenci di dunia ini? Karena asalnya kita bukan dari olam hazi, bukan dari dunia ini. Sama seperti Masiah juga bukan dari dunia ini. Ayat 15. Aku tidak meminta bahwa engkau mengambil mereka, merapture ke surga, enggak. Tapi tolong jaga mereka selama masih ada di dunia ini dari hara, dari hal yang jahat. Kita bukan dari olam haze, kita bukan dari dunia ini. Sama seperti aku, Masiah, juga bukan dari dunia ini. Itu yang mesti diingat, Khawarin. Bahwa di dalam Masiah, asalnya kita bukan dari dunia ini. Kita dari olam haba, dari dunia bria. Yang sengaja ditaruh Hasem, diletakkan Hasem di dunia sekarang ini. Jadi sebenarnya kita di dalam Masiah adalah Bria Hadasa. Itu sebabnya Rav Saul mengatakan di 2 Korintus 5:17, barang siapa yang ada di dalam Masiah, maka dia seseorang adalah ciptaan baru. Manusia lamanya telah lewat, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Efesus 2 ayat 13-19 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Masiah Yeshua, kamu non-Yahudi yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Masiah. Karena Masiahlah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yaitu Yahudi dan non-Yahudi, menjadi ciptaan baru sama-sama nih dua-duanya. Dan yang telah merubuhkan mechitsah, tembok pemisah, yaitu apa? Perselisihan, eva, permusuhan antara Yahudi dan non-Yahudi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Masiah Yeshua ben Yosef telah menganulir khok yang ada di dalam mispatim. Ya, khok itu adalah hubungan vertikal, dan mispatim adalah hubungan horizontal. Membatalkan peraturan-peraturan yang bersifat horizontal dan bersifat vertikal, ya, sehingga menciptakan dua identitas ini, Yahudi dan non-Yahudi ini, menjadi satu manusia baru, Adam Hadas Echad.
yaitu ciptaan baru, Bria Hadasa, dan membuat shalom, damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh Adam Echad dengan Elohim di dalam one guf, dalam satu tubuh, melalui pohonnya Masiah, melalui kematiannya sebagai seorang sadik membawa pendamaian. Itu prinsip dalam Talmud, sebenarnya prinsip di dalam oral Torah. Kematian seorang sadik memberikan pendamaian, merubuhkan pemisahan, mechitza. Ayat 17, ia datang dan memberikan shalom kepada kita yang jauh, non-Yahudi yang jauh, dan membawa shalom kepada mereka yang dekat, yaitu yang orang-orang Yahudi di rumah Israel. Ayat 18, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Because through Masiah, melalui Masiah, kita dua identitas ini mempunyai masuk pintu gerbang untuk datang mendekat sebagai para sadikim. Dengan satu Roh Kudus datang kepada Sang Bapa. Oleh sebab itu, demikianlah kamu bukan lagi zarim, bukan lagi tosafim, bukan lagi gertosaf, tetapi kita adalah sama-sama warga negara kedosim, orang-orang kudus, anak-anak dari rumahnya Elohim. Luar biasa, kabarin. Penjelasan Rav Saul ini luar biasa, visioner. Dari 2000 tahun yang lalu sudah ada konsep ini. Itu penjelasan Rav Saul. Dua rabi ortodoks, yaitu Rabbi Chaim Klorfen dan Rabbi David Katz, dalam bukunya The World of the Ger, juga menjelaskan hal yang sama. Bagaimana Yahudi dan non-Yahudi itu ditransform bersama-sama menjadi ciptaan baru. 46 hari setelah meninggalkan Mesir, Moshe dan Bani Israel dan Eref Raf, non-Yahudi yang bergabung, tiba di kaki Gunung Sinai. Pada hari ke-46 itu setelah keluar dari Mesir, pada penghitungan Omer yang ke-46, tubuh mereka semua ini, Yahudi dan Eref Raf ini, telah dipurifikasi dengan cara makan roti surga, roti mana, dan minum dari air dari sumur Miriam. Yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, dan semua kecacatan fisik itu disembuhkan. Dan Zuhama, kecacatan spiritual yang masuk kepada manusia sejak dari Taman Eden, gara-gara makan buah pohon pengetahuan, itu berhenti. Dan seluruh orang saat itu, Yahudi maupun Eref Raf, non-Yahudi, itu hidup di atas garis kematian. Mereka tidak lagi mengalami kematian setelah makan roti surga ini. Ini adalah ciptaan baru sebenarnya. Roti surga itu siapa? Masiah. Rav Saul sudah mengatakan barang siapa di dalam Masiah, dia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Hal yang sama Rabi Ortodoks juga mengakui tentang peristiwa roti surga ini. Dan kita tahu prinsip Maaseh Avot Siman Labanim, apa yang terjadi pada bapak-bapak lur adalah tanda untuk anak-anaknya. Apa yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. Dan itu terjadi pada zaman ini, dan juga pada zaman sekarang ini, ketika banyak orang-orang dari non-Yahudi, dari kekristenan, mulai mengenal ya Masiah yang sesungguhnya, Masiah Yeshua, bukan Yesus Kristus. Sekarang mereka bergabung masuk ke rumah Israel. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6 dari Parashat Chaesarah. Dikatakan, Sema'enu Adoni, dengarkanlah Tuanku. Neshi Elohim ata betohenu. Engkau adalah pemimpin di antara kami. Abraham, walaupun sebagai seorang ger, menyebut dirinya sebagai seorang ger, tapi diakui
bahwa Abraham adalah pemimpin yang perkasa di antara kita. Radak menjelaskan bahwa Hasem sudah memberikan posisi status yang lebih tinggi. Itu adalah ciri khas dari seorang ciptaan baru. God has given you an elevated position sebagai ciptaan baru. Hasem sudah memberikan kepada kamu posisi yang tinggi, lebih tinggi dari manusia lama. Ayat 9. Dikatakan, Vayiten li et me'arat hamachpela. Dan dia memberikan kepadaku gua Mahpela. Kata Mahpela ini mempunyai akar katanya adalah kefel, yang artinya adalah double. Karena di dalam gua Mahpela itu ada 2 ruangan untuk dikubur. Di dalam Talmud Babilonia Traktat Eruvin 53a ada 2 ruangan di dalam gua Mahpela. Ruangan atas dan ruangan bawah. Itu sebabnya di dalam gua Mahpela, di dalam Kiryat Ha'arba, ya, itu untuk kuburan berpasangan. Adam dan Hawa, Abraham dan Sarah, Yitzhak, Rivka, dan Yakov dan Lea. Adoni Shemaenu, Tuanku dengarkanlah. Eretz arba me'ot shekel, 400 shekel harganya. Ramban menjelaskan, menurut para rabi-rabi, Efron menempatkan harga yang tinggi, tapi Abraham mempunyai kehendak, keinginan untuk menerimanya dan membayar 400 shekel. Salah satu ciri khas dari manusia ciptaan baru adalah memiliki dorongan, keinginan, kehendak yang baik. Di dalam kelas Musar, ya, Tomer Devorah, Rabbi Moshe Cordovero atau Ramak, pasal 2 menjelaskan tentang 8 karakter seorang sadik. Salah satu karakternya adalah ratson atau keinginan. Ya, kita sudah bahas itu dalam kelas Musar. 8 karakter yang Hasem yang harus kita miliki adalah kerendahan hati, hikmat, ratson atau keinginan, kuping, mata, hidung, muka, dan mulut. Itu semua harus mencerminkan kehendak Hasem. Tentang ratson, tentang willingness, tentang keinginan, kehendak, kita harus meniru kehendaknya Hasem juga. Walaupun kita menemukan orang-orang marah atau berlaku curang, ya, tapi kita harus selalu memiliki goodwill, kehendak yang baik. Demikian juga karena Hasem selalu berkehendak yang baik untuk umatnya, untuk ciptaannya. Demikian juga seorang manusia harus berusaha berpikir positif, lakukanlah apa yang baik, apa yang benar dan layak di hadapan. Nama Avram dan nama Efron itu di tengah-tengahnya adalah huruf res. Res itu gematria 200. Sehingga kalau di total 2 huruf res ini, maka jumlahnya ada 400. Itu sebabnya dijual harganya 400 shekel. Avram tetap rela membayar. Itulah ciri khas seorang ciptaan baru. Kita lanjut pasal 24. Dan Abraham telah tua, dan Hasem memberkati Abraham dalam segala hal. Kata Bechol, menurut Rasi, kata Bechol di sini jumlah gematrianya adalah sama dengan Ben. Jadi kesimpulannya adalah Hasem memberkati Abraham
dengan anaknya, dan Abraham berniat untuk mencarikan istri pasangan untuk anaknya. Targum menjelaskan kalimat ini bahwa Abraham sudah tua dan firman Hashem datang memberkati Abraham dengan setiap berkat. Jadi siapa yang memberkati Abraham? Firman Hashem. Masiah itu sendiri sebenarnya. Firman itu sendiri yang memberkati Abraham. Karena Abraham taat dengan firman-Nya, maka firman itu datang untuk memberkati Abraham. Dan kemudian Abraham memanggil hambanya untuk menaruh tangannya dekat pahanya. Siapa hamba ini? Mengapa Torah tidak menyebutkan namanya? Apa pesan dari Torah yang ingin disampaikan ke kita? Seorang Evet Ivri itu jumlah gematrianya 358. Sama juga dengan gematria Maskata dari Masiah 358. Seorang Ivri itu berkaitan dengan seorang kriminal. Ivri, Avarian, itu berkaitan. Sehingga kata Ivri artinya juga adalah seseorang yang mau menjadi eravon atau seorang penjamin. Itu artinya, seorang Ivri adalah seorang kriminal dianggap aneh dan juga seorang yang mau memberikan jaminan janji. Siapa contoh seorang Evet Ivri? Seorang hamba adalah Masiah. Jadi kalau kita mampu mentransform diri kita menjadi seorang Evet Ivri, maka Hashem akan mentransform kita menjadi seperti Masiah. Seseorang yang mau menyebut dirinya mesianik, maka dia harus menjadi penjamin bagi sesamanya. Itu arti mesianik, menjadi praktisi mesianik. Karena berlaku prinsip di Sanhedrin Gemara 27b. Kol Israel arevim zebase. Seluruh Israel adalah penjamin satu sama lainnya. Sehingga konsep ini, apa yang terjadi di antara kita itu akan berimbas kepada semua orang. Kalau satu orang melanggar Torah dan kamu cuek, berarti kamu sama halnya melakukan yang jahat, tidak menegur orang itu. Inilah hukum tentang arvut. Tugas dari seorang penjamin adalah memberikan jaminan, kepastian jika dibutuhkan. Kalau kamu harus menjadi seorang penjamin, maka kamu harus mempunyai ratson, kehendak. Tomer Deborah pasal 2. Itu ciri khasnya Hashem. Kalau kamu ingin menjadi penjamin, maka kamu harus terlibat di dalam komunitas. Kalau kamu mau menjadi penjamin, maka kamu harus mempunyai memiliki kemampuan untuk membayar, menjadi penjamin, membayar hutang, menutupi kekurangan sesamanya. Khofah. Di dalam Targum, nama hamba itu adalah Eliezer, yang memerintah atas rumahnya Abraham. Dalam Sefer Hayasar, Parashat Chaisarah, ya dijelaskan detail bahwa hamba ini datang. Hamba ini yang mengepalai rumah Abraham. Jadi Abraham tidak menjalankan keseharian dalam rumah, tapi yang menjalankan tugas keseharian adalah Eliezer, hambanya. Itu menjelaskan hubungan antara Hashem dengan Masiah dalam kerajaan surga. Hashem tidak melakukan apa-apa, tapi segala sesuatu yang dia melakukannya adalah Masiah. Pertanyaannya sekarang, mengapa Eliezer memegang pahanya Abraham? Rasi menjelaskan bahwa seseorang kalau mau berjanji, maka dia harus melibatkan benda yang kudus atau jadi objek perjanjian antara manusia dengan Hashem. Dalam hal ini bisa Torah Scroll atau Tefilin melalui Gemara Shvuot 38b. Pada saat itu, Brit Milah adalah perintah yang ada. Sehingga itu sebabnya Eliezer menaruh di pahanya Abraham. Kalimat na yatcha, ya, na yatcha,
itu gematrianya 85. Sama juga dengan gematria dari kata milah, firman. Itu artinya, milah itu adalah firman. Nayatha itu sama gematrianya 85 dengan kata firman. Banyak orang berpikir bahwa Brit Milah itu hanya dalam konteks fisik, sunat fisik, dan melupakan konsep rohaninya. Padahal Rav Saul mengajarkan bahwa Torah itu kudus di Roma 7:12. Semua mitzvot di dalam Torah itu kudus, benar, dan baik. Sehingga cara pendekatan kita, the way we approach the Torah, adalah harus lebih ke aspek spiritual daripada ke melihatnya sunat atau sebagai aspek fisik. Karena mitzvah tentang sunat itu adalah benar, kudus, dan baik. Kita lihat sekarang di dalam Kejadian 5 ayat 3. Adam hidup 130 tahun dan dia memperanakan seorang anak laki-laki seperti dirinya sendiri dan menamainya Shet. Kemudian juga kita baca di Kejadian 6 ayat 9. Inilah sejarahnya Noah. Di dalam generasinya Noah adalah seorang yang benar. Seorang yang bersungguh-sungguh dan Noah berjalan dengan Elohim. Midrash Tanhuma menjelaskan bahwa ada 7 orang yang pada saat lahir itu sudah bersunat. Jadi orang melihat sunat itu adalah sesuatu yang spiritual, bukan sekedar fisik. Tapi Brit Milah itu adalah sesuatu yang bersifatnya spiritual, rohani sifatnya. Adam dan Set lahir sudah bersunat, sudah memiliki perjanjian, lahir dalam keadaan sudah Brit Milah. Nuh lahir sudah Brit Milah. Yakov lahir Brit Milah. Yosef lahir Brit Milah. Mose lahir sudah Brit Milah. Ayub non-Yahudi lahir sudah Brit Milah. Jadi Brit Milah itu bukan sesuatu sunat fisik, bukan. Karena banyak di luar sana Kristen akar Ibrani lebih mementingkan sunat sebagai aspek fisik. Coba kalau peristiwa Abraham dan Eliezer itu hanya mengandalkan aspek fisik, yang penting sunat, katakanlah. Karena Ismail juga bersunat, keturunan Ismail juga memiliki sunat. Apakah keturunan Ismail sudah menjadi ciptaan baru melalui sunat fisik? Tidak disebutkan. Karena yang Torah ajarkan adalah menjadi ciptaan baru. Sunat yang dimaksud dalam Torah adalah menjadi ciptaan baru, yaitu Abraham yang menjadi Bria Hadasa. Hasilnya pasti lain. Kalau seseorang sudah menjadi ciptaan baru dan seseorang yang belum menjadi ciptaan baru, hasilnya akan lain. Abraham di sini sudah menjadi ciptaan baru. Sedangkan Ismail belum menjadi ciptaan baru. Hasilnya tentu akan berbeda. Di dalam Midrash disebutkan 7 orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Salah satunya adalah Adam, Set, Noah, Yakov, Yosef, Mose, dan Ayub. Kalau kita melihat Brit Milah hanya dalam konteks fisik, maka kita punya masalah sesuai Midrash Tanhuma. Jika Adam disunat secara fisik, siapa yang menjadi mohelnya? Jika Ayub bersunat secara fisik, perhatikan bahwa Ayub itu adalah non-Yahudi. Tetapi cara pendekatan Midrash adalah lebih ke arah aspek spiritual. Itu sebabnya ketika seseorang membahas tentang Brit Milah harus selalu fokus kepada arti spiritual. Brit Milah adalah nama lain dari menjadi ciptaan baru. Rav Saul menuliskan Galatia 6 ayat 15. Karena mau bersunat fisik ataupun tidak bersunat fisik itu nggak masalah. Yang penting adalah semuanya Yahudi dan non-Yahudi harus menjadi ciptaan baru.
Karena barang siapa yang hidup dengan peraturan ini menjadi ciptaan baru, maka akan ada shalom di atas mereka. Dan akan ada rachamim, belas kasihan dari Hashem dan seluruh rumah Israel. Ini kuncinya. Ya. Kalau rumah Israel secara keseluruhan ingin mendapatkan shalom dan rahmat, belas kasihannya Hashem, rachamimnya Hashem, maka harus ada remnan, harus ada yang tersisa yang menjadi ciptaan baru ini. Dari siapa? Dari non-Yahudi yang bergabung ke rumah Israel dan dari orang Yahudi itu sendiri. Itu pesan Rav Saul. Harus ada remnan, harus ada seerit. 2 Korintus 5 ayat 17. Karena barang siapa yang ada di dalam Masiah, dia adalah ciptaan baru. Manusia lamanya sudah lewat. Semua menjadi serba baru. Ingat, seseorang yang mau mengabdi kepada seorang tuan, master, dia harus menjadi ciptaan baru. Dan harus memulai prosesnya dengan Masiah, sang roti surga itu, yang akan menyembuhkan Zuhama dari sejak Gan Eden. Ingat, prinsip Maseh Avot Siman Labani yang diajarkan Rabbi Yitzhak Sapira, dan prinsip Maseh Hayahu Seyihi. Apa yang terjadi akan terjadi ulang. Ini prinsip nubuatan yang dijelaskan oleh Rabbi Chaim Klorven dan Rabbi David Katz dalam The World of the Ger. 46 hari setelah meninggalkan Mesir, Bani Israel dan non-Yahudi, Erev Rav, itu tiba di kaki Gunung Sinai. Pada hari ke-46, saat itu, tubuh mereka sudah dipurifikasi dengan cara apa? Makan roti surga. Yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat. Semua zuhama itu disembuhkan. Dan semua orang pada saat itu, Yahudi dan non-Yahudi, hidup di atas garis kematian. Tidak dikuasai oleh kematian. Itu ciptaan baru. Dan siapa kelompok ini? Inilah seerit. Karena hanya 1/5 yang keluar dari Mesir. 3 jutanya, ya, hanya 1/5, 600.000 laki-laki yang keluar dari Mesir. 2.400.000 itu mati di Mitzrayim di Mesir. Ulangan 30 ayat 6. Umal Hashem Elohecha et levavcha, dan Hashem akan menyunatkan hatimu, menjadikan kamu ciptaan baru. Itu artinya. Perhatikan bagaimana Torah menulis levavcha, harusnya libcha. Ini grammatical error ini. Ya, ada 2 huruf bet. Ya, mengasihi Hashem dengan yetzer hara kita, mengasihi Hashem dengan yetzer hatov kita. Tetapi pada saat seseorang menerima Masiah, yetzer hara diambil. Sehingga kita mampu mengasihi Hashem, menjadi ciptaan baru. Yang menyebabkan seseorang menjadi ciptaan baru adalah ketika yetzer haranya tidak ada lagi. Ramban dan Rabbi Nubahya menjelaskan bahwa yang menutupi hati seseorang itu disebut sebagai klipah. Itu adalah selaput yang menutupi hati seseorang, yang disebut sebagai arlat halef, selaput yang menutupi hati. Klipah ini juga disebut sebagai arel. Di dalam Yeremia 9 ayat 25, Nabi Yeremiahu menjelaskan bahwa bangsa Yahudi memiliki hati yang tidak bersunat. Walaupun mereka sudah sunat fisik. Artinya bahwa sunat fisik itu tidak menjadi seseorang menjadi ciptaan baru. Sunat fisik tidak membawa dampak apa-apa secara spiritual. Hanya sunat hati yang membawa dampak. Menjadi ciptaan baru di dalam Masiah itu yang membawa dampak. Perhatikan hari-harinya akan datang firman Hashem bahwa aku akan menghukum semua mereka yang bersunat di dalam ketidakbersunatan mereka. Dalam tanda kurung, Hashem akan menghukum mereka yang hanya cuma sunat secara fisik. Siapa aja?
non-Yahudi maupun Yahudi. Mesir, Yehuda, Edom, Bani Amon, Moab, semua yang tidak sunat hati. Itu sebabnya Rav Shaul mengatakan, mau bersunat seperti orang Yahudi, nggak ada artinya apa-apa menjadi Yahudi. Mau tidak bersunat seperti Goyim juga nggak ada artinya. Tetapi yang penting adalah menjaga mitzvotnya Hashem. Apa mitzvotnya? Menjadi ciptaan baru, Bria Hadasa. Kolose 2 ayat 11-12. Di dalam Masiah, kamu juga disunat secara rohani, secara spiritual menjadi ciptaan baru. Bukan dengan tangan manusia, tetapi dengan mematikan orlah kedagingan kita. Yaitu Brit Milah dari Masiah. Yang telah menguburkan kita dalam kematiannya, sehingga kita bisa dibangkitkan menjadi ciptaan baru, Bria Hadasa, melalui iman dan bitachon, faith and trust, iman dan percaya, dalam kuasa dari Ma'aseh, pekerjaan hasil karya Hashem, membangkitkan kita dari antara orang mati. Itulah sebabnya Hashem yang akan menjadi Elohimnya, dan Hashem yang akan menyunatkan hatimu, menjadikan kamu ciptaan baru melalui siapa? Masiah. Jadi yang biru ini, Ramban menjelaskan yang warna biru, in the days of Masiah, pada saat hari Masiah datang nanti, nggak akan ada lagi evil desire, nggak akan ada lagi yetzer hara, semua menjadi ciptaan baru. Jadi kita harus mengerti, Haverim, harus memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Eliezer ya bersama Abraham, dua manusia ini sudah menjadi ciptaan baru. Karena apa? Abraham sudah bertemu dengan firman Hashem, yaitu Masiah. Dan percaya kepadanya, itulah yang menyebabkan Abraham menjadi ciptaan baru. Seluruh isi rumah Abraham ikut menjadi ciptaan baru. Termasuk Sarah. Itu sebabnya Sarah dibilang Chaye Sarah walaupun Sarah sudah meninggal. Di akhir zaman ini, saat Masiah sudah semakin dekat, penting arti kita menjadi ciptaan baru. Karena yang menjadi ciptaan baru, menjadi Bria Hadasa, itulah yang akan dikumpulkan oleh Masiah di sisi kanan. Oh, kamu domba. Tapi yang barang siapa yang masih terikat oleh manusia lama, masih dikuasai oleh yetzer hara, akan masuk dalam kategori kambing di sisi kiri untuk menerima sisi Gefura, sisi disiplinnya Hashem. Baik, Haverim, untuk recapnya, ya, ingat, di akhir zaman ini, prinsip Maaseh Avot Siman Labanim. Apa yang sudah terjadi pada bapak-bapak leluhur kita, itu akan terjadi untuk anak-anaknya. Nomor 2, prinsip apa yang terjadi, itu akan terjadi ulang. Nubuat itu adalah siklikal, selalu berulang terus, tidak ada sesuatu yang baru. Nomor 3, lihatlah Torah, mitzvot, dalam hal spiritual. Jangan hanya mempraktekkan Torah dan mitzvot hanya dalam aspek legalitas. Karena Torah itu kudus. Mitzvotnya adalah kudus, benar, dan baik. Nomor 4, jangan buang-buang waktu untuk membuktikan keyahudian, keturunan. Baca Rivka Remnan halaman 101 oleh Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Karena yang paling penting dalam perjalanan ini adalah semua orang dari Remnan, dari Sherit ini adalah menjadi Bria Hadasa, menjadi ciptaan baru. Galatia 6 ayat 15. Karena bersunat atau tidak bersunat itu nggak penting. Yang penting adalah menjadi ciptaan baru, Bria Hadasa. Nomor 5, hanya melalui Masiahlah kita bisa mengalami Bria Hadasa, menjadi ciptaan baru. Hidup di atas garis kematian. Nomor 6, di dalam Pesuke de Zimra, kita menyanyikan Mazmur 149, Sirul Adonai Sir Hadas. Nyanyilah kepada Adonai suatu lagu baru. Lagu baru ini apa? Torah itu adalah sebuah lantunan. Torah itu adalah sebuah melodi. Kita akan menyanyikan Torah yang baru, yaitu Torat Hamasiah. Untuk bisa menyanyikan Torat Hamasiah, Torah yang baru, lagu baru, maka seseorang perlu menjadi ciptaan baru. Hanya Masiah yang bisa menjadikan kita sebagai ciptaan baru.
Yang ketujuh, Wahyu 21 ayat 1-2. Akan ada langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Tidak ada manusia yang lama bisa masuk ke dalam langit, bumi, dan Yerusalem yang baru ini. Hanya mereka yang menjadi Bria Hadasa, ciptaan baru yang bisa masuk ke dalam langit, bumi yang baru, dan kota Yerusalem yang baru. Dan mereka akan mendengarkan suara, yaitu Taurat Hamasyah. Dan pada saat itu, semua orang akan berseru bahwa Hashem ada di sana. Dan Hashem akan menjadi Elohimnya kita. Itulah yang kita lantunkan dalam teks Aleinu. Vene emar, vehaya Adonai. Bayom hahu, yihi Adonai echad. Aleinu. Itulah slide terakhir yang bisa saya bagikan dalam parasat Khaisara ini tentang Bria Hadasa. Dan ini juga PowerPoint yang sama yang akan saya sampaikan dalam Syiur Sabat Sakharit bersama Rabbi Yitzhak Sapira. Saya akan tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chai olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah beshem atau bezechut Yeshua Mesichenu. Amin ve amin. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Torah kebenaran dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah engkau Adonai, Sang Pemberi Torah, di dalam merit dari Masya Yeshua. Kita katakan amin ve amin. Sahabat Shalom, Yaser Koach.